الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Terima kasih kepada Ananda Khaidar yang Masya Allah dengan lantunan suaranya yang begitu indah. Moga-moga menjadi ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, masih semangat? Mari sama-sama di segmen ini kita akan mendengarkan kajian tafsir Surah An-Nur ayat 26 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Ipa Ismail Azhari. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu 'alan na'ma'i wassarra wa nasta'inuhu 'alal ba'sa'i wad-dharra wa nas'aluhu 'aisha su'ada wa mautas syuhada wal fawza 'alal qada wa ay yasluqa bina tariqal awliya'il asfiya wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa sahabati al-ajilla amma ba'du. Bapak-bapak yang soleh yang saya banggakan, para ibu yang salihah yang saya sayangi dan saya cintai, beda biar enggak ada fitnah. Semoga hari ini aktivitas kita bermanfaat, Allahumma. Semoga badan dan jiwa raga kita sehat walafiat, Allahumma. Semoga ibadah dan kinerja kita bertambah semangat. Amin. Dan semoga kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Bapak, Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, pada dasarnya manusia memiliki tabiat yang sama dengan jin. Manusia memiliki kecenderungan baik dan kecenderungan jahat. Berbeda dengan malaikat yang hanya memiliki kecenderungan baik dan taat, sedangkan setan memiliki kecenderungan buruk dan jahat. Karena adanya kecenderungan yang berlawanan ini, kemudian perilaku manusia juga berbeda-beda. Ada orang yang Allah sebut sebagai orang yang baik, kemudian diistilahkan dengan at-thayyibu. Dan ada orang yang berperilaku buruk. Allah istilahkan dalam surat An-Nur ayat 26 sebagai al-khabithu. Merekalah orang yang berperilaku jahat. Kenapa ada dua hal itu? Karena tadi kembali kepada tabiat manusia yang bisa berkecenderungan baik dan berkecenderungan buruk. Karena itu insya Allah hari ini kita akan mengkaji surat An-Nur ayat 26. Di situ disebutkan bahwa al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat. Orang-orang perempuan yang jahat itu untuk laki-laki yang jahat. Dan perempuan dan laki-laki yang jahat untuk perempuan yang jahat.
Sebaliknya wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Itu dalam surat An-Nur ayat 26. Mari kita kaji apakah itu janji Allah bahwa semua perempuan yang baik bersuamikan laki-laki baik. Karena kita sekarang ini sudah dikagetkan dengan peristiwa suami menembak istri ya Bu ya. Ada peristiwa tembak menembak di rumah di mana dia juga berpendidikan tinggi, status sosialnya tinggi, berpangkat tinggi. Bagaimana janji Allah ini apa bukan? Nah kita lihat dulu apa sebenarnya yang disebut dengan at-thayyibu. Apa yang disebut dengan al-khabithu yang merupakan lawan dari at-thayyibu. Jadi kalimat at-thayyibu dengan berbagai macam bentuknya. Ada bentuk isim yang para santri, ada yang bentuknya fi'il dan sifat musyabbahah. Itu disebutkan dalam Al-Quran 50 kali. Apa maknanya? Maknanya yang baik, yang disukai. Tetapi secara umum orang yang baik adalah disebutkan dalam Mu'jam Arabi adalah orang yang man takhalla anir radha'il, orang yang bisa dominan melepaskan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang menyebabkan mafsadah dan hal-hal yang menyebabkan kerusakan. Kemudian di atas tingkat lagi ada lagi man tahalla bil fadail. Jadi orang yang baik bukan hanya melepaskan keburukan tapi ditambah lagi orang yang sudah bisa melahirkan kebaikan, manfaat bagi orang lain. Mungkin kalau bingung saya ilustrasikan begini. Ini kalau generasi Z, ini termasuk adik kita itu generasi Z. Kalau kita generasi apa Bu? Generasi 80. X namanya. Jadi kalau kita ilustrasikan apa itu yang disebut thayyib, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah dengar ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halala thayyiba. Jadi ada kategori halal, ada kategori thayyib. Jadi thayyib itu di atas halal. Kalau halal, anak-anak kita sekarang lebih suka makanan yang instan Bu. Ada mie instan, minuman instan. Itu kalau tidak mengandung unsur barang yang diharamkan itu namanya halal. Masih halal kalau memang tidak ada unsur yang haram. Tapi belum thayyib. Apa makanan yang thayyib? Makanan yang thayyib bukan hanya tidak ada unsur yang haram, tetapi memberikan manfaat pada kesehatan diri kita. Mungkin sudah mulai tergambarkan. Jadi kalau halal masih dalam satu tingkat, thayyib lebih tinggi di atas halal. Halalam thayyiba, baik dan bermanfaat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ayat ini merupakan ayat yang verifikasi langsung dari Allah karena sebelumnya ada berita hoax yang disebarkan oleh kaum munafik kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah dituduh selingkuh, karena itu Allah langsung memverifikasi dengan surat An-Nur ayat 26 yang menegaskan bahwa Sayyidah Aisyah itu perempuan thayyibah, makanya layak menjadi istri Rasul yang merupakan rajul thayyib dan juga atyabut thayyibin. Jadi Bapak Ibu kalau ada bang thayyib itu bukan suami yang gak pulang-pulang, tetapi suami yang sayang istri, tetapi suami yang memenuhi kewajibannya. Sepertinya perlu versi baru ya lagu Bang Thayyib. Karena Thayyib itu maknanya sangat bagus. Bukan hanya baik kepada keluarga. Tapi sudah bisa baik kepada orang lain. Itu makna Thayyib. Ustazah. Ya. Jadi kalau gitu perempuan baik dengan laki-laki baik. Dari sisi mana baiknya? Ya. Apakah akhlak? Apakah misalkan suaminya ngomongin orang mulu, bininya juga sama model begitu. Nah jadi baiknya di sisi apa Ustazah? Kalau ya kita baiknya itu harus nggak boleh, kalau orang Jawa nggak boleh sekarepe dewe itu orang baik apa orang yang nggak baik. Tapi mengikuti aturan Allah tadi bahwa yang baik ada yang menjalankan kewajibannya. Nah tapi baik dan buruk ini juga tidak selalu ada. Artinya kita menemukan ada pasangan yang baik dan baik.
toyib dan toyibah. Seperti Nabi kita Muhammad SAW dengan ummahatil mukminin. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa, itu toyib dan toyib. Ada juga yang khobis dan khobisat, jahat dan jahat. Seperti Abu Lahab, ibu kenal ya Abu Lahab ya. Dan istrinya, kalau istrinya Abu Lahab siapa Bu? Saya pertanyaannya ganti aja, kalau istrinya Raffi Ahmad siapa Bu? Kenal ya kalau istrinya Raffi Ahmad. Kalau istrinya Abu Lahab namanya Arwa bin Harb bin Umayyah. Jadi tokoh sejarah Islam harus kita kenal juga ya Bang ya. Nah jadi ada tokoh, ada toyib beristrikan toyibah. Khabis beristrikan khobisah. Tapi ada juga yang toyib beristrikan khobisah. Siapa contohnya? Contohnya adalah Nabi Lut. Nabi Nuh kan istrinya berdurhaka. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahul mu'minina imra'atan Nuhun wa Lut." Jadi daraballahu mathalan lil kafirin. Jadi orang-orang yang kafir itu dicontohkan. Contoh yang paling menonjol kata Allah adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ada yang kebalikannya. Ada suami baik, suami jahat, istrinya baik. Siapa Ibu? Siti Asiyah dan Fir'aun. Nah itu Allah juga dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Siti Asiyah meskipun bersuamikan orang jahat, beliau tetap mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan sama-sama punya potensi menjadi orang baik dan menjadi orang jahat. Bukan kata pepatah orang Jawa dulu, orang Jawa melulu ya, nerak suwargo nurut, neraka katut kata orang Jawa dulu. Jadi katanya ibu-ibu itu kalau suaminya masuk neraka ya ikut, suaminya masuk surga ya ikut. Padahal tidak, itu buktinya ada Siti Asiyah yang suaminya itu adalah tokoh kejahatan paling utama, tetapi beliau tetap mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Begitu juga tadi Nabi Lut dan Nabi Nuh, walaupun istri menjadi istrinya seorang yang soleh Nabiullah, tapi dia tetap kafir. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebagai salah satu tokoh orang-orang kafir. Wa na'udzubillah min dzalik. Dan dari ayat ini itu sebenarnya kita bisa kesimpulan, kenapa? Ayat ini bukan janji. Buktinya ada yang toyib sama khobithah tadi ya. Ada yang khobith sama toyibah. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya punya kecenderungan merasa nyaman dengan orang yang memiliki kesamaan. Ya ibu-ibu yang senangnya pengajian ngumpulnya sama ibu-ibu yang suka pengajian. Pasti nggak nyaman sama ibu-ibu yang suka karaokean ya Bu ya. Perasaan gimana gitu karena ya memang berbeda. Ini satu. Yang kedua ada juga di situ pesan bahwa nih ibu-ibu yang sudah mantu siapa? Bahwa dalam memilih jodoh atau memilih menantu harus juga memperhatikan yang namanya takafu atau kesepadanan, kesetaraan. Tapi jangan salah, jangan dianggap yang namanya sepadan itu adalah kaya sama kaya. Miskin sama miskin ya, kasihan kapan bisa memperbaiki ekonominya. Atau jelek sama jelek, gimana kapan mau memperbaiki keturunan ya Bu ya. Tapi yang namanya kesepadanan itu harus juga mengikuti aturan para ulama bahwa ini kaitannya dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak. Ini yang saya sebut di awal bahwa itulah perlunya ada kesepadanan agar tidak terjadi lagi suami membunuh istri, istri membunuh suami. Naudzubillah, ini benar-benar peristiwa yang sangat membuat kita sedih Bu ya. Walaupun orang lain ya Bu itu orang lain, tapi kalau kita dengar kita rasanya yo kok bisa ya, tega sekali gitu. Ini menunjukkan bahwa satu lagi pesan dari ayat 26 surat Nur ini, bahwa sesungguhnya perempuan ataupun juga laki-laki jika mempunyai pasangan yang tidak baik, jika dia istiqomah dalam kebaikannya, maka Allah sudah menjanjikan sorga, Allah menjanjikan kebaikan yang tidak terhingga.
Jadi memang yang namanya jodoh tetap di tangan Allah. Jadi ayat ini bukan janji orang baik pasti orang baik. Tapi ayat ini merupakan kabar, mengabarkan kepada kita bahwa manusia tetaplah mempunyai kecenderungan untuk merasa nyaman bersama orang yang visinya sama, misinya sama, dan tujuannya sama. Dan ada satu lagi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam memahami takafu tadi, kesepadanan, jangan sampai yang menjadi ukuran itu madzohir. Apa itu madzohir? Sesuatu yang terlihat. Sesuatu yang terlihat contohnya fisik. Ini calon menantu saya hitam banget gitu. Tolong bisa dikurangi untuk memperhatikan hal-hal yang terlihat. Karena apa kata para ulama, hal-hal yang tidak terlihat seringkali lebih baik dari hal-hal yang terlihat. Dari saya cukup sekian, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah, kajian yang begitu luar biasa dari surah An-Nur ayat 26 yang disampaikan oleh guru kita Ustazah Iva Ismail Azhari yang Masya Allah tentunya bahwa setiap manusia harus punya perbaikan. Dan salah satu diantaranya adalah iman. Sehingganya dengan iman ini mudah-mudahan kita bisa membawa keluarga kita lebih baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Rohim Adi Anwar. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.